Bab 1121. Mobil perlahan-lahan menuju kediaman yang indah. Di dalam kediaman itu ada dua kastil. Yang satu dingin. Yang satu tampak indah dan romantis. Carla menatap kastil yang indah dan romantis dari jauh. Kastil itu indah sekali. Seperti kastil di dalam dongeng putri, ucapnya dengan antusias. Itu adalah rumah Mami. Juga rumah kalian. Tracy menatap anak-anak sambil tersenyum. Wah, bagus sekali. Carla berseru kegirangan. Aku suka kastil ini. Senang sekali. Kastil satu lagi milik pamankan. Carlos tampak gelisah ketika melihat kastil yang tampak dingin itu. Walaupun pamannya memperlakukannya dengan istimewa, tetapi temperamennya itu masih sangat menakutkan. Benar, Tracy menganggukkan kepala. Kita pergi bertemu paman dulu. Malam ini makan di rumah paman. Malaman baru pulang. Aku takut. Carla menyelinap ke dalam pelukan Tracy. Wajah kecilnya lengket di dada maminya. Ia tak berani mendongakkan kepala. Jangan takut. Paman tidak akan menyakitimu. Tracy menepuk punggung Carla dengan lembut. Ada mami di sini. Carla, jangan takut. Kita langsung pulang setelah makan. Carlos juga menenangkan Carla. Baiklah. Carla mengerucutkan bibir. Agatha senang. Nona Tracy. Naomi maju melapor. Minta Paula antarkan tabib Hansen dan yang lainnya pulang dulu. Iya, Tracy menganggukkan kepala. Tabib Hansen tidak suka makan-makan. Biarkan ia istirahat. Kamu minta Paula menjaga mereka. Jangan sampai ada kesalahan. Paham. Naomi menganggukkan kepala. Lalu menelepon Paula. Paula membawa beberapa mobil kembali ke kastil Tracy dulu. Sedangkan di sisi lain, mobil Tracy dan mobil Louis menuju kastil Lorenzo. Di sini besar sekali. Carla tetap dalam pelukan Tracy. Memandang pemandangan salju di luar dengan rasa penasaran. Apa paman lebih hebat dari papi? Mereka mirip, Tracy berkata sambil tersenyum. Hanya saja latar belakangnya berbeda. Ia tidak banyak menjelaskan kepada anak-anak. Tetapi Carlos paham apa yang dimaksud dengan latar belakang. Oh, berarti papi juga hebat. Carla menganggukkan kepala dengan bangga. Tracy membelai rambutnya dan berkata dengan rasa syukur. Mami sungguh cemas. Sakitmu akan kambuh dalam perjalanan panjang. Sekarang Mami sangat lega setelah melihatmu semangat. Tubuhku sangat sehat kok. Saat Carla sedang bicara, tiba-tiba bertemu dengan tatapan bermakna dari Carlos. Ia lekas memegang bagian jantungnya dan tampak kesakitan. Sebenarnya masih merasakan sedikit sesak di dada. Agak sulit bernapas dan sedikit pusing. Tapi tidak apa. Bertemu dengan paman lebih penting. Carla, kamu sakit. Coba Mami lihat. Tracy panik dalam seketika. Ia lekas memegang kening Carla. Memeriksa suhu tubuhnya. Suhu tubuhmu normal. Tidak tahu apakah ada masalah lain. Tahu begitu kamu dan kakek Hansen pulang dulu. Tidak apa Mami. Sekarang aku sangat semangat. Malaman pulang juga tak apa. Carla lekas berkata. Kita pergi menyapa paman dulu. Jika ada yang tak enak, harus beritahu Mami. Mami akan meminta Kak Naomi mengantarmu pulang dulu. Pesan Tracy. Iya, tetap dalam pelukan Tracy. Carla bertukaran pandangan dengan Carlos. Carlos dengan cepat mengalihkan pandangan. Menoleh kepala melihat pemandangan malam di luar. Tracy memandang Carlos dengan dalam. Ia tak bicara apa-apa. Hanya merapikan kerah bajunya. Dengan cepat, sekelompok orang itu tiba di kastil Lorenzo. Belasan pengawal berbaris rapi menjadi dua barisan. Mereka menyambut kedatangan Tracy dan Tuan Besar Louis. Tracy membawa anak-anak turun dari mobil. Lorenzo berjalan keluar menyambut Tuan Besar Louis dulu. Kemudian ia menoleh memandang Tracy. Sudah pulang. Kakak, Tracy menyapa dengan tersenyum. Lalu berkata kepada anak-anak. Carlos, Carla, panggil paman. Halo paman. Dua anak menyapa dengan patuh. Bab 1122. Lorenzo memandang dua anak. Tatapannya agak ruwet. Tetapi dengan cepat, ia kembali tenang. Ia menyunggingkan senyuman menyapa balik. Halo anak-anak. Selamat datang. Setelah itu ia mengangkat tangan. Memberi gestur tangan. Silakan masuk. Tuan Besar Louis berjalan sejajar dengannya di depan. Mereka berjalan sambil berkomunikasi menggunakan bahasa Perancis. Tracy menggandeng anak berjalan di belakang. Ia menyadari Lorenzo agak aneh.
Wajahnya agak memucat dan langkah kakinya pun tak sebertenaga dulu. Luka kakakmu belum sembuh. Duke mendekat dan bertanya. Apa? Tracy sangat terkejut. Kakakku terluka. Wajah Duke membeku. Kamu tidak tahu. Gawat. Mulutku keceplosan. Tracy mengernyitkan kening. Orang seperti apa yang dapat melukai kakak? Selain itu, sudah selama ini, tapi kakaknya tidak pernah mengungkitnya sama sekali. Jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan olehnya. Karena kakakmu tidak ingin kamu tahu, maka kamu jangan tanya aku. Duke panik. Setidaknya jangan di depan kita. Jika tidak, ia akan mengupas kulitku. Duke masih sangat takut dengan Lorenzo. Ia sangat mengingat pelajaran yang ia berikan waktu dulu. Aku tahu. Tracy memutar mata ke atas. Anak ini benar-benar seperti anak kecil. Ia bahkan tak seberani anaknya, Carlos. Sekelompok orang itu masuk ke aula besar. Meja makan sudah tersusun makan malam mewah. Lorenzo meminta semua orang untuk duduk dan makan. Tracy membawa anak-anak ke ruang ganti baju untuk melepaskan mantel, mencuci tangan, lalu duduk di kursi makan. Lorenzo mengangkat gelas menyambut Tuan Besar Louis. Vincent Louis bersulang dengannya. Keduanya menikmati anggur dalam gelas mereka. Setelahnya Vincent juga meminta Duke dan Tracy bersulang bersama dengan Lorenzo. Duke bersulang dengan patuh. Tracy paham maksud Tuan Besar Louis. Walaupun hatinya tak ingin, tetapi ia juga bekerja sama untuk bersulang. Carla makan dengan patuh di samping. Carlos malah mengamati sekitar dengan tenang. Setelah beberapa gelas anggur, akhirnya Tuan Besar Louis masuk dalam topik utama. Sekarang kita semua sibuk. Sangat sulit berkumpul bersama. Lebih baik kita cepat mengurus masalah pernikahan Duke dan Tracy. Berdasarkan tradisi kalian, sebagai keluarga dari pihak laki-laki, kali ini aku datang untuk melamar. Walaupun grup Moore sudah pindah ke negara Emron setelah belasan tahun, tetapi leluhurnya tetaplah orang Bunaken. Adat dan kebiasaan masih mengikuti tradisi Bunaken. Sebagai kakaknya, aku sudah pernah menguji Duke untuk adikku. Lorenzo menggoyangkan gelas anggur lalu melirik Duke sekilas. Walaupun tidak ada ambisi, tetapi yang terpenting adalah bersikap tulus dan sederhana. Ia juga tulus pada adikku. Jadi aku tidak keberatan dengan pernikahan ini. Terima kasih Tuan Lorenzo. Duke berterima kasih dengan senang. Vincent Louis agak mengernyitkan kening. Ia tampak tak senang. Tetapi dengan segera ia bicara sambil menyunggingkan senyuman. Di umur muda, Duke telah mendapatkan gelar kerajaan. Ini hal yang jarang terlihat dalam keluarga kerajaan. Tentu saja, ketekatannya masih tak bisa dibandingkan denganmu. Tetapi hari masih panjang. Kedepannya masih ada harapan. Ujung bibir Lorenzo sedikit naik. Ia tidak membalas ucapannya, melainkan memandang Tracy. Masalah ini lebih baik diputuskan Tracy sendiri. Walaupun aku setuju, namun tidak bisa memaksa. Tentu saja, Tuan Besar Louis memandang Tracy. Tracy, bagaimana menurutmu? Tidak baik membicarakan di hadapan anak. Tracy lebih memikirkan perasaan anak. Tuan Besar Louis, malaman kita diskusi di ruang kerja saja. Kita bicara bahasa Perancis. Anak-anak tidak akan mengertikan. Tuan Besar Louis tertawa. Mami, stik sapi ini enak. Carlos menggunakan bahasa Prancis bicara sambil memberi Tracy sepotong daging sapi. Tuan Besar Louis tercengang. Wajahnya sangat terkejut. Paman kokimu orang Bunaken kan? Walaupun ia memasak masakan gaya Emron, namun masih tersimpan rasa khas Bunaken. Carlos menggunakan bahasa Emron berbicara dengan Lorenzo. Tuan Besar Louis semakin terkejut. Anak ini menguasai bahasa Prancis dan bahasa Emron di umurnya 6 tahun. Tanyanya tak percaya. Bab 1123. Carlos menguasai 5 bahasa. Tracy menjelaskan sambil tersenyum. Bahasa Emron dan bahasa Prancisnya lebih baik dariku. Tuan Besar Louis tertegun. Tidak apa. IQ dan EQ anak itu sudah sama seperti orang dewasa. Lorenzo menjelaskan dengan tenang. Wajar jika ia memahaminya. Tuan Besar Louis mengusap-usap hidungnya. Ia agak merasa canggung. Kamu sungguh hebat. Lorenzo memandang Carlos dan mengapresiasinya. Ini memang buatan koki Bunaken. Iya. Buatannya tak buruk. Carlos menganggukkan kepala memuji. Jika kamu suka, kedepannya boleh sering kemari makan. Lorenzo sangat menyukai Carlos.
Ketika bicara dengannya, nada bicaranya menjadi lebih lembut. Baiklah. Terima kasih Paman. Carlos tersenyum kepadanya dan lanjut makan. Kak Carlos, kalian sedang membicarakan apa? Carla tidak paham satu kata pun. Ia memandang Carlos dengan rasa penasaran. Sedang membahas makan malam, Carlos menjelaskan dengan sederhana kepada Carla. Kedua kakak adik berbicara menggunakan bahasa mereka. Lorenzo minum habis anggur dalam gelasnya. Kemudian matanya menatap Tracy. Malam nanti aku masih ada urusan. Kamu bersedia menikah atau tidak? Katakan langsung padanya. Tracy menghentikan gerakan tangannya yang sedang memotong stik daging sapi. Keningnya berkerut. Walaupun ia agak kesulitan, tetapi ia tak berani langsung menolak di hadapan banyak orang. Itu bukan saja melukai harga diri Tuan Besar Louis, juga melukai harga diri Lorenzo. Bagaimanapun, Lorenzo yang mengundangnya datang. Walaupun ia selalu bilang tidak memaksa keinginan Tracy, tetapi ia juga telah menunjukkan sikap mendukung. Maksudnya sudah sangat jelas sekali. Tidak buru-buru, Duke lekas membantu Tracy ketika melihat ia dalam kesulitan. Jika Tuan Lorenzo ada urusan, besok saja baru kita bicarakan. Toh, aku dan ayah akan tinggal beberapa hari di sini. Tidak akan pergi begitu cepat. Tuan Besar Louis memberi kode mata kepada Duke agar ia tak bicara lagi. Sayangnya Duke berpura-pura tak melihat kode itu. Tuan Besar Louis kesal sekali. Jelas-jelas Lorenzo sedang menekan Tracy. Memaksanya membuat keputusan. Begitu anak ini bicara, masalahnya akan berubah lagi. Atau sekarang kita diskusi di ruang kerja. Tracy meletakkan alat makan. Menurutku masalah besar ini harus didiskusikan dengan baik. Tentu saja, Tuan Besar Louis menganggukkan kepala setuju. Lalu bertanya pendapat Lorenzo. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Lorenzo meletakkan gelas alkohol dan memberi gestur tangan. Pengawalnya, Jasper maju mengantar semua orang menuju ruang kerja. Carlos, Carla, kalian lanjut makan. Sebentar lagi Mami akan kembali. Tracy membelai kepala Carlos dan Carla. Anak baik. Baik, Mami. Carla menganggukkan kepala dengan patuh. Pergilah, Mami. Carlos juga tak bicara banyak. Ia lanjut makan. Hanya saja setelah Tracy pergi, tatapan Carlos menjadi ruwet. Kak Carlos, sekarang waktunya. Carla mendekat bertanya. Carlos mengernyitkan kening menghentikannya dan berbicara dengan suara rendah. Carla bodoh. Kamu jangan tanya-tanya. Dan juga sikapmu itu terlalu kelihatan. Kita sekarang sedang bermain permainan akting. Kamu harus alami sedikit. Paham? Iya. Carla menganggukkan kepala dan bicara secara spontan. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Setelah bicara, ia lekas menggunakan tangan kecilnya menutup mulut. Wajah cantiknya memerah dalam sekejap. Carlos melihat sekeliling. Kebetulan tidak ada yang memperhatikan. Ia memberikan pil gula putih kepada Carla. Carla lekas menelan pil gula putih itu dan mengunyah beberapa kali. Manis sekali dan enak, ucapnya dengan terkikik. Mulai hari ini, jangan asal bicara. Carlos menyerahkan boneka Carla kepadanya. Carla duduk di atas kursi sambil memainkan boneka. Ia tampak baik-baik saja. Carlos lanjut memotong daging, steak, tetapi ia sudah tak berselera makan. Hatinya sangat cemas ketika memikirkan Mami mungkin akan menikah dengan orang lain. Kedepannya mereka berlima akan tercerai-berai. Bab 1124. Carlos menyipitkan matanya, menatap jam tangannya, dan mengira-ngira kapan orang-orang di ruang kerja akan berbicara langsung ke inti masalahnya. Dia harus memberikan Maminya waktu. Di dalam ruang kerja, 4 orang sedang duduk sambil minum anggur merah. Tracy Moore berbicara langsung pada intinya. Tuan Vincent, aku sangat berterima kasih atas cinta dan kasih sayang yang Anda berikan. Ini merupakan kehormatan besar bagiku Anda rela datang ke kota Snowy untuk menemuiku secara langsung. Tapi, Tracy Moore melirik Duke dan kemudian melirik Lorenzo. Katakan saja apa yang mau kamu katakan. Lorenzo sedikit menyindirnya. Aku pikir untuk sekarang ini terlalu terburu-buru. Bagaimana jika menunggu beberapa waktu lagi? Tracy, masalah ini telah tertunda selama lebih dari setahun. Tuan Besar Louis memotong kata-kata Tracy dan berkata dengan tidak senang. Duke sudah mengejarmu selama 2 tahun. Dari kota Snowy ke kota Bunaken.
kemudian dari kota Bunaken ke kota Snowy. Tapi kamu tidak pernah memberikan jawaban yang jelas. Sekarang aku datang untuk melamar secara langsung. Jadi kamu harus memberikan jawaban yang jelas. Tracy mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Kakakmu telah menyatakan dukungannya. Keluarga kami juga bersedia menerima anakmu. Apalagi yang masih kamu pikirkan sekarang? Tuan Besar Louis terus bertanya. Apa kamu masih memikirkan Daniel Wallens? Tidak, aku tidak. Tracy segera menjawab. Aku dan dia tidak punya hubungan apapun lagi. Alasan mengapa aku terus berpikir sebelum membuat keputusan besar, itu karena aku mempertimbangkan perasaan anak-anak. Mereka baru saja meninggalkan rumah Wallens, dan sekarang mereka tiba-tiba harus menerima kehidupan berbeda. Awalnya mereka akan sedikit tidak terbiasa. Jika sekarang aku menikah, mereka akan sangat gelisah. Ini tidak masalah. Tuan Besar Louis itu segera berbicara lagi. Aku rasa kedua anak itu sangat cerdas dan bijaksana. Aku yakin mereka bisa mengerti. Jika mereka gelisah, kita bisa meminta psikolog untuk membimbing mereka. Tapi, kali ini aku datang dengan membawa hadiah mahar. Tuan Besar Louis terus mendesak pantang menyerah. Menurut adat istiadat keluargamu, aku sudah menyiapkan segala sesuatu yang harus disiapkan. Tinggal menunggu persetujuan dari kamu saja. Dia menyesap kopi dan menambahkan. Sebelum aku datang, aku sudah mendiskusikannya dengan kakakmu. Dia tidak keberatan kan, El? Ya, Lorenzo mengangguk sambil tersenyum. Tracy memejamkan matanya dan terlihat sangat bingung. Di benaknya mengatakan kepadanya bahwa dia harus setuju, tetapi hatinya menolak. Ayah, jangan paksa Tracy. Duke melihat Tracy sangat tertekan dan segera membantunya. Mari beri dia waktu untuk memikirkannya. Jangan terburu-buru. Diam. Tuan Besar Louis itu minum dengan marah. Duke segera mengerucutkan bibirnya. Tidak berani bersuara lagi. Tracy, biarkan aku memberitahumu. Tuan Besar Louis kehilangan kesabarannya. Ada banyak orang yang ingin menikah dengan keluarga kita. Keluarga paman ketujuhmu datang ke Paris untuk mencariku berkali-kali. Kali ini, mereka tahu bahwa aku akan datang ke kota Snowy, dan mereka menghubungiku berkali-kali. Putrinya juga lumayan. Jika kamu benar-benar tidak bersedia, kita mungkin akan mempertimbangkan mereka. Paman ketujuh yang mana? Tracy berpikir sejenak, menoleh dan bertanya pada Lorenzo. Apa itu Semimore? Lorenzo tidak menjawab pertanyaannya. Malah berkata dengan tidak senang, Tuan Besar Louis, aku tahu bahwa Semi berusaha untuk memenangkan hati kalian. Dan aku juga tahu, begitu kalian menikah, kalian akan menggunakan hal ini untuk mengancamku. Tapi Anda tidak perlu menggunakan hal semacam ini untuk mengancam Tracy. Jika dia benar-benar menikahi Duke, itu murni karena kejujuran dan ketulusan Duke padanya, bukan untuk kepentingan keluarga. Adik dari Lorenzo More tidak perlu mengorbankan kebahagiaannya untuk apapun, dan dia tidak boleh menerima ancaman dari siapapun. Mendengar perkataan itu, Tracy More merasa terharu. Lorenzo pernah mengatakan ini padanya sebelumnya, tetapi sekarang artinya berbeda. Dia selalu berpikir bahwa Lorenzo mendukungnya untuk menikahi Duke, karena hubungan pernikahan kedua keluarga akan memberikan manfaat untuk keluarga More. Tetapi sekarang untuk melindunginya, dia benar-benar menantang Tuan Besar Louis secara langsung. Ini menunjukkan bahwa di dalam hatinya, kebahagiaan adiknya lebih penting daripada kepentingan keluarga. Bab 1125. Ketika Tuan Besar Louis mendengar ini, dia tahu bahwa Lorenzo More tidak senang. Ia segera mengubah kata-katanya, El, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud mengancam. Aku hanya mengatakan bahwa Putri Semi juga menyukai Duke. Ia sudah mengejarnya selama bertahun-tahun. Tentu saja, Duke tidak menyukainya. Dan kami juga tidak ingin bekerja sama dengan Semi. Bahkan kemampuannya saja tidak memenuhi syarat. Bagaimana mungkin aku mempertimbangkannya? Aku hanya terburu-buru sesaat. Aku harap Tracy dapat memberikan jawaban yang tulus. Jangan karena paksaan. Itu benar. Lorenzo mengerutkan kening dan memandang Tracy. Setuju atau tidak? Kamu bisa memberikan jawaban yang tulus. Jangan ceroboh. Ketika Tracy hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Orang yang menunggu di dekat pintu itu langsung membuka pintu.
Kemudian dengan panik berkata, "Nona Tracy gawat." Nona Carla muntah lagi. "Apa?" Tracy terkejut dan bergegas keluar. "Tracy jangan panik. Aku sudah membawa dokter." Duke mengikutinya pergi. Sepertinya malam ini tidak bisa memberikan jawaban. Lorenzo berkata dengan sopan. Tuan Besar Louis pasti lelah dari perjalanan panjang. Pergilah ke kamar tamu untuk beristirahat dulu. Dalam 3 hari, aku pasti akan meminta Tracy untuk memberikan jawaban yang jelas. Baiklah, Tuan Besar Louis sedikit mengerutkan alisnya. Sorotan matanya tidak senang. Tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Antar Tuan Besar Louis pergi beristirahat. Baik, Tracy berlari keluar dan melihat Carla sudah berbaring di sofa. Sedang muntah tanpa henti di tempat sampah. Wajah kecilnya sepucat kertas. Carlos dengan cemas menghiburnya di sebelahnya dan menepuk-nepuk punggungnya. Beberapa pelayan wanita menunggu di samping dan tidak berdaya. "Carla," Tracy buru-buru memeluk Carla. "Kenapa bisa begini? Bukannya tadi masih baik-baik saja?" "Mungkin karena perjalanan jauh dan belum terbiasa di sini." Duke menghiburnya. "Jangan khawatir. Aku akan meminta dokterku segera datang untuk memeriksanya." "Tidak perlu. Aku membawa tabib Hansen." Tracy buru-buru menggendong Carla dan berjalan keluar dengan cepat. "Cepat kembali temui tabib Hansen." "Baik." Naomi segera menyiapkan mobil. Sekelompok orang itu pergi dengan tergesa-gesa. Duke ingin mengikutinya. Tetapi dihentikan oleh Tuan Besar Louis. "Berhenti." "Ayah." "Tracy dia. Apa kamu tahu kenapa Tracy tidak menyukaimu?" Tuan Besar Louis menghela napas dengan tidak senang. "Itu karena kamu sangat patuh. Seperti tidak punya harga diri." Berasal dari mana kata-kata ini? Duke tidak senang dan cemberut. Kenapa memperlakukan orang dengan tulus bisa berubah menjadi tidak punya harga diri? "Diam." Tuan Besar Louis benar-benar kecewa padanya. Naik ke atas. Duke hanya bisa menundukkan kepalanya dan naik ke atas. Pada saat ini, Lorenzo keluar dari ruang kerja. Memerintahkan seseorang untuk membawa Duke ke kamar tamu. Dan tidak menunggu lama, dia langsung pergi keluar. Tracy menggendong Carla ke dalam mobil. Berbalik dan berkata kepada Lorenzo, "Kakak, aku akan membawa anak-anak kembali dulu." "Baiklah. Jaga mereka baik-baik." Lorenzo menjawab, tetapi matanya menatap Carlos. Carlos memejamkan matanya. Tampak sangat tenang. Naomi membantunya masuk ke mobil. Dia melirik Lorenzo dengan santai. Dan mengucapkan selamat tinggal dengan sopan. "Sampai jumpa, Paman." Lorenzo sedikit mengangguk sebagai bentuk jawaban. Tetapi sudut bibirnya sedikit menimbulkan lengkungan yang membingungkan. "Tuan, apa ingin mengirim dokter untuk memeriksanya?" Jasper bertanya dengan khawatir. "Tidak perlu." Lorenzo berkata dengan datar. "Apa kamu tidak menyadarinya?" Anak itu sangat tenang. "Hah?" Jasper tertegun sejenak. Dan tiba-tiba menyadari. "Maksudmu, mereka usianya masih muda, tapi pola pikirnya sangat teliti." Lorenzo berbalik dan memasuki ruangan. Anak itu akan sukses di masa depan. Tracy buru-buru masuk ke mobil dan membawa mereka kembali ke kastilnya. Amanda dan Dixon sudah menunggu di pintu. Tabib Hansen takut dingin, jadi langsung menunggu di ruang medis. Cepat, Tracy berlari ke ruang medis dengan menggendong Carla. Tabib Hansen memeriksa Carla, mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang dia makan tadi?" "Kira-kira steak, keju, buah, kue." channel